Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 225. Kamu takut. Din tersenyum pahit, suaranya rendah namun sangat menusuk. Kamu pikir aku gak takut? Kamu pikir aku gak cemas waktu kamu hilang dan aku gak bisa hubungin kamu? Dia menatap Azarin dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya, seperti mencari alasan yang tak ada di sana. Kamu pikir ini gampang buat aku? Kamu pikir aku gak bingung? Panik. Kamu pergi begitu saja tanpa kabar, Azarin. Tanpa penjelasan apa-apa. Dan kamu cuma diam, cuma membiarkan aku bingung kayak gini. Din menggertakkan gigi, menahan isak yang hampir keluar. Dia memukul dadanya dengan keras, seperti ingin menghancurkan perasaan yang sudah terlalu lama dipendam. Aku cemas, Sa. Aku ketakutan. Kamu gak tahu betapa hancurnya aku, betapa kacau pikiranku setiap kali aku nyoba hubungi kamu, dan cuma dapat suara operator. Kamu gak paham rasanya, kan? Azarin menunduk, hatinya semakin terhimpit. Air matanya sudah mengalir, tapi dia tak bisa berkata apa-apa. Bibirnya semakin terkunci, dengan ketakutan. Din menggelengkan kepalanya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Sa. Aku tahu kamu bukan orang yang sembarangan, aku tahu kamu tahu batas. Tapi apa yang aku pikirkan setelah mendapatimu di rumah sopir kantor? Orang yang aku percaya di kantor memintamu mengantar pulang, justru membawa kamu ke kampungnya. Kamu berharap aku akan tertawa? Atau menyalami sopir yang sudah membawamu ke sini? Iya, Mas. Mas harus menyalami Pak Galang dan keluarganya. Kamu harus meminta maaf. Pekik Azarin sambil menangis terseduh-seduh. Suasana dalam mobil itu semakin mencekam. Din meremas setir dengan tangan yang gemetar. Meminta maaf sama orang yang telah membawa kamu ke rumahnya. Din terkekeh. Hargai perasaanku, Sa. Aku panik mencarimu, aku sampai. Kamu memang harus meminta maaf, Mas. Potong Azarin tegas. Telunjuknya menunjuk dada Din. Aku memang salah gak pamit sama Mas. Aku yang salah membuatmu cemas, tapi apa kamu tahu apa yang dialami Pak Galang, dan mengapa aku ada di sana? Azarin cadarnya, lalu mengusap kasar air matanya. Istri dan anaknya. 2. Meninggal, Mas. Istrinya melahirkan tanpa didampingi Pak Galang demi dedikasinya pada Mas. Lalu tadi, kamu membentak di hadapan keluarganya yang masih berduka. Din terdiam. Wajahnya menegang. Aku ikut ke kampung halaman Pak Galang, sebagai bentuk penghormatanku pada beliau, Mas. Apa Mas tahu? Dia panik, sampai membawa mobil tidak bisa fokus. Apa Mas tahu betapa paniknya beliau? Mas tidak tahu, kan? Suara Azarin bergetar, dia kembali mengusap air matanya. Mas mau marah? Silakan marah sama aku, jangan sama Pak Galang. 3. Keheningan menyelimuti keduanya. Hanya suara deru mesin mobil yang terdengar samar, bercampur dengan isakan lirih Azarin yang masih tersisa. Din tak lagi berbicara, tangannya tetap menggenggam erat setir, tetapi kali ini bukan karena amarah melainkan karena penyesalan yang perlahan merayapi hatinya. Maaf. Hanya satu kata itu yang keluar dari bibirnya. Berat, lirih, tetapi syarat dengan penyesalan. Din menunduk, matanya menghindari tatapan Azarin. Hatinya mencelos saat menyadari betapa besarnya kesalahannya. Dia telah membentak perempuan yang selama ini selalu bersikap lembut padanya. Dia telah melempar amarah tanpa berpikir jernih, tanpa mendengar lebih dulu. Bayangan wajah keluarga Galang yang penuh kemarahan terlintas dalam pikirannya. Mereka berduka, tetapi dia malah datang dengan penuh emosi, meluapkan kekesalan tanpa tahu situasi sebenarnya.
Dadanya sesak mengingat betapa dia hampir menumpahkan tinju pada pria yang baru saja kehilangan istri dan anaknya. Azarin masih terisak di sampingnya. Sesekali dia menyeka air matanya dengan ujung hijabnya, tetapi tangisannya tak juga reda. Din menghela napas berat, tangannya mengendur dari setir. Lalu perlahan, dengan ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Azarin yang dingin. "Maaf, sayang." Suaranya nyaris bergetar, "Aku gak seharusnya, aku terlalu terburu-buru. Aku gak dengar dulu penjelasan kamu, aku langsung marah, aku." Napasnya tercekat. Azarin tak langsung menjawab, tetapi genggamannya di tangan Din semakin erat. "Aku takut, Mas." Suaranya pelan, penuh luka. "Aku nggak takut sama marahnya Mas, tapi aku takut kehilangan Mas yang biasanya. Mas yang selalu tenang, Mas yang selalu paham aku." Tapi tadi, Azarin menarik napas panjang, berusaha menahan isakan. "Mas bukan Mas yang aku kenal." Din memejamkan mata sesaat, kalimat itu menghantamnya begitu keras. Dia tahu Azarin benar. Tadi, dia bukan dirinya. Dia dikuasai ketakutan dan amarah, tak lagi berpikir jernih. Perlahan, Din menggenggam jemari istrinya lebih erat, lalu menempelkan tangannya di atas lutut Azarin. "Aku janji," bisiknya lirih, "aku gak akan kayak gitu lagi. Aku janji bakal dengerin kamu lebih dulu." Azarin menunduk, lalu mengangguk pelan. Air mata masih membasahi wajahnya, tetapi kali ini, ada sedikit kelegaan di sana. Malam semakin larut, tetapi ketegangan di antara mereka perlahan mencair. Din kembali menatap jalanan di depannya, lalu menghela napas panjang. Dengan hati yang masih penuh sesak, dia kembali menjalankan mobil. Kali ini, dengan kecepatan yang lebih tenang. Sejenak hanya suara mesin yang terdengar, beriringan dengan gemerlap lampu kota yang berlalu di luar jendela. Din melirik ke arah Azarin yang tetap diam, menatap kosong keluar jendela dengan ekspresi sulit diterka. Perlahan, Din mengulurkan tangannya, membelai lembut pipi istrinya, mencoba menarik perhatiannya. Namun, Azarin tetap diam, seolah sedang membangun tembok yang tak bisa ditembus siapapun. Din menarik napas pelan. "Sayang." Suaranya lembut, penuh kehati-hatian. "Aku tahu tadi sore kamu enggan membahasnya, tapi aku harus tahu, apa yang dia katakan." Azarin tetap tidak menoleh, hanya jemarinya yang terlihat saling meremas di pangkuannya. Din bisa melihat jelas ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang membuatnya merasa begitu jauh, meski mereka 4 berada dalam ruang yang sama. "Kamu gak perlu menjawab sekarang," lanjut Din, suaranya tetap tenang. "Tapi aku ingin kita tetap berpegang pada komitmen kita. Kita sudah sepakat untuk saling terbuka, kan?" Azarin mengedip beberapa kali, menahan emosi yang bergulung dalam dadanya. Udara dalam mobil terasa semakin berat, membuatnya sulit bernapas dengan normal. "Kenapa harus selalu ada dia di antara kita?" Suara Azarin akhirnya terdengar, lirih namun penuh luka. Din menatapnya lekat, lalu meraih tangan Azarin, menggenggamnya erat di atas pangkuannya. "Aku tidak pernah mengizinkan siapapun berada di antara kita, sayang. Kamu tahu itu." Azarin menggigit bibirnya, suaranya sedikit bergetar ketika kembali berbicara. "Mas Jenderal bilang, dia tidak akan membebaskan Kak Aleya kalau aku tidak kembali dengannya." Din tetap diam, hanya sesekali menoleh, lalu kembali menatap jalanan. Rahangnya mengatup erat, seolah sedang menahan sesuatu yang bergejolak dalam dadanya. Azarin pun menatap lurus ke depan, pikirannya kembali pada pertemuan siang tadi, pada kata-kata yang terus berputar di kepalanya. Perlahan, suaranya kembali terdengar, kali ini lebih pelan, lebih menyakitkan.
Mas Jenderal juga bilang, Azarin menarik napas dalam sebelum melanjutkan, kalau sebenarnya aku dan Mas sudah lama berselingkuh. Itu sebabnya, belum beberapa bulan setelah perpisahan, aku langsung menerima pinangan Mas. Din menghela napas panjang, namun tetap tidak berkata apa-apa. Tangannya yang semula santai di setir kini mulai menunjukkan ketegangan. Azarin menoleh, menatap wajah suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku sudah mengatakan padanya kalau itu tidak benar, Mas. Aku bersumpah kita tidak pernah berselingkuh, tapi Mas Jenderal bilang, suaranya semakin lirih, Mas hanya memanfaatkan masalah rumah tangga kami waktu itu demi merebutku darinya. Din akhirnya memperlambat laju mobil, lalu menepikan kendaraan di pinggir jalan. Dia menutup matanya sejenak, berusaha meredam amarah yang membuncah di dadanya. Setelah beberapa detik hening, dia menghela napas panjang, lalu menoleh, menatap dalam mata istrinya. Dan kamu percaya? Suaranya dalam, tenang, namun ada ketegasan yang tak bisa disangkal. Azarin terdiam, tidak langsung menjawab. Sorot matanya tampak bingung. Din mengangkat tangannya, menyentuh lembut wajah istrinya. Aku tidak peduli apa yang Jenderal katakan. Aku tahu siapa diriku, aku tahu bagaimana perasaanku padamu, dan aku tahu kita tidak pernah melakukan kesalahan seperti yang dia tuduhkan. Azarin menggigit bibirnya, mencoba menahan getaran di dadanya. Dia sedang mencoba menghancurkan kita, sayang, lanjut Din, suaranya lebih lembut, namun, tetap penuh keyakinan. Dia ingin kamu ragu, ingin kamu merasa bersalah. Tapi aku ingin kamu melihat ke dalam hatimu sendiri, bukan ke dalam kata-kata Jenderal, bukan ke dalam ketakutan yang dia coba tanamkan. Azarin menunduk. Din menggeser tubuhnya lebih dekat, lalu menggenggam tangan istrinya erat. Aku mencintaimu. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu, apapun yang dia katakan. Azarin akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Din dengan tatapan penuh emosi. Tapi bagaimana dengan Kak Alea? Suaranya lirih, hampir berbisik. 5. Din menghela napas pelan, menatap wajah istrinya yang masih tertunduk. Dia menggenggam tangan Azarin dengan lembut, ibu jarinya mengusap punggung tangan wanita itu seolah ingin menyalkan kehangatan. Jadi, demi Alea, kamu rela kembali pada Jenderal? Tanyanya dengan suara tenang, nyaris seperti bisikan. Azarin terdiam. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin menjawab, tetapi tak ada satu kata pun yang keluar. Matanya masih tertuju pada pangkuannya, enggan menatap mata Din. Din tetap diam sejenak, memberinya waktu, tapi hening yang tercipta justru terasa lebih menekan. Dia menarik napas dalam, lalu bertanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut. Apa kamu benar-benar ingin kembali padanya? Azarin masih tidak menjawab. Tangannya sedikit bergetar dalam genggaman Din, seolah ada pergulatan besar di dalam hatinya. Din terus menatap wajah istrinya yang masih enggan menoleh, tetapi dia tidak ingin memaksanya. Dia hanya ingin mendengar jawaban yang benar-benar keluar dari hati Azarin, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Aku hanya ingin tahu, sayang, lanjut Din, suaranya tetap tenang, penuh ketulusan. Bukan karena Jenderal, bukan karena Alea. Tapi kamu, dari hatimu sendiri, apakah kamu ingin kembali padanya? Azarin akhirnya mengangkat kepalanya perlahan, menatap Din dengan mata berkaca-kaca. Namun, bibirnya masih tetap terkunci. Din tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap Azarin dalam, membiarkan istrinya menemukan jawaban dari hatinya sendiri. Hening sejenak. Sementara Azarin menggigit bibirnya, hatinya terasa sesak oleh berbagai emosi yang berputar-putar di dalam dirinya. Udara di dalam mobil seolah menjadi lebih berat,
tetapi genggaman hangat Din di tangannya membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Dia menutup mata, menarik napas dalam sebelum akhirnya menghembuskannya perlahan. Aku tidak ingin kembali padanya. Din terdiam, matanya tajam mengunci wajah istrinya. Seakan ingin memastikan bahwa yang dia dengar bukan hanya sekadar jawaban spontan, tetapi sesuatu yang benar-benar datang dari lubuk hati terdalam. Azarin menunduk sejenak, sebelum akhirnya kembali mengangkat wajah, menatap mata suaminya dengan penuh keyakinan. Aku tidak ingin mengorbankan rumah tangga kita, Mas. Suaranya lebih tegas kali ini, meski masih disertai isakan kecil yang tertahan di tenggorokannya. Aku tahu, aku mungkin masih ingin berusaha untuk membebaskan Alea, tapi, aku juga tahu, meninggalkanmu bukanlah pilihan. Din tetap diam, tetapi sudut bibirnya perlahan terangkat. Ada kehangatan yang mulai merambat di hatinya, meski dia tidak ingin mendahului reaksi. Dia ingin mendengar semuanya sampai akhir. Azarin tersenyum kecil, pahit, sambil mengusap air mata yang mulai turun di pipinya. Dulu, aku mungkin sempat pernah ragu saat menjelang pernikahan kita. Dia berhenti sejenak, menarik napas lagi. Tapi aku salah, Mas. Aku mencintaimu. Din akhirnya tersenyum, kali ini lebih lebar. Dia melepaskan setir, menangkup wajah istrinya dengan kedua tangannya, menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu, gumamnya dengan nada menggoda, kalau kamu mengatakannya lebih cepat, aku tidak. 6. Perlu hampir mengalami serangan jantung tadi. Azarin tergelak, menepuk lengan suaminya dengan gemas. Mas ini, bisa gak, jangan bercanda. Din terkekeh, lalu dengan lembut menarik Azarin ke dalam pelukannya. Maaf, maaf. Aku hanya ingin membuatmu tersenyum. Azarin pun menghela napas panjang di dada Din, menikmati kehangatan yang selama ini selalu menjadi tempat ternyamannya. Aku serius, Mas, bisiknya. Aku mencintaimu. Din mengecup pelan puncak kepalanya, lalu tersenyum lembut. Dan aku, sejak awal, hanya ingin mendengar itu darimu. Tapi bagaimana dengan Kak Lea, Mas? Din menghela napas panjang sebelum akhirnya menatap Azarin dengan sorot yang lebih serius. Tangan besarnya mengusap lembut pipi istrinya, seolah memberi kekuatan sebelum mengutarakan sesuatu yang mungkin akan mengguncang hati wanita itu. Aku sudah menemui Alea di kantor polisi, ucapnya pelan. Azarin langsung menegang. Kedua tangannya meremas jemarinya sendiri, sementara tatapannya menunggu kelanjutan dari ucapan Din. Dia menolak pengacara, Sa. Dia bahkan menolak semua kunjungan, termasuk darimu, dan dariku. Azarin tersentak, tangannya otomatis mencengkeram lengan Din, seolah ingin memastikan dia tidak salah dengar. Apa? Din mengangguk pelan, matanya tetap fokus menatap Azarin yang kini terlihat begitu syok. Alea memilih untuk menjalani semua ini tanpa bantuan siapapun. Dia bilang, ini adalah konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Azarin refleks menarik diri dari pelukan Din. Kedua matanya terbelalak lebar, menatap suaminya dengan penuh ketidakpercayaan. Tidak mungkin, Kak Lea gak mungkin melakukan itu. Din menghela napas lagi, lalu menggenggam tangan Azarin yang mulai gemetar. Aku juga awalnya berpikir begitu, sayang. Aku kira dia akan melakukan apapun untuk keluar dari sana. Tapi waktu aku bertemu dengannya terakhir kali, dia bilang dia ingin menebus kesalahannya sendiri. Dia tidak ingin ada yang campur tangan. Azarin menggeleng berulang kali, air matanya mulai menggenang. Tapi kenapa? Kak Lea pasti sangat ketakutan, Mas. Dia pasti butuh seseorang di sisinya. Aku tahu ini berat buatmu, sayang. Tapi ini adalah keputusan Alea sendiri. Aku sudah mencoba berbicara dengannya,
meyakinkan dia, menawarkan bantuan. Tapi kemarin saat aku datang, justru Alea membuat keputusan sepihak. Azarin menggigit bibirnya, menahan isakan yang nyaris pecah. Mas, gak bisakah kita lakukan sesuatu? Kita harus lakukan sesuatu. Din menatap istrinya dengan sabar. Tidak ada jalan lain, sayang. Alea bahkan sudah mengakui jika bukti yang Jenderal berikan itu benar adanya. Dan dia memilih untuk menghadapi hukum dengan caranya sendiri. Azarin jatuh terdiam. Tangannya terkulai lemas di pangkuannya, sementara pikirannya kacau oleh ketidakberdayaan.